billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadu rabbi wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب آت نفسي هداها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ثم أما بعد. معاشر الحاضرين, jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, di subuh hari Sabtu ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sehat wal afiat. Salawat beriringkan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, pada 2 pekan yang lalu kita akhiri kajian tafsir kita pada surat Al-An'am, ayat 129. Maka di subuh hari ini insyaallah kembali kita akan melanjutkan kajian tafsir kita di surat Al-An'am ayat 130, Al-An'am ayat 131. Kalau memang memungkinkan waktu kita sampai Al-An'am ayat 132 atau 133. Sebelum kita mencoba mengkaji, mentafsirkan ayat-ayat tersebut, alangkah baiknya jika kalau kita baca terlebih dahulu ayat-ayat yang akan kita tafsirkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau mentafsirkan ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Di dalam surat Al-An'am ayat 130 ini, ketika Allah berfirman, ya ma'syaral jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna alaikum ayati wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadha. Allah berfirman, wahai segenap jin maupun manusia, tidakkah dulu telah datang kepada kalian para rasul yaqussuna alaikum, yang mana para rasul itu datang dari jenis kalian, menceritakan kepada kalian ayati, ayat-ayatku, wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadha, dan memperingatkan kalian atas pertemuan kita di hari ini. Nah, Ibnu Katsir mengatakan bahwa di dalam tafsirnya, wa hadza aidan mimma yaqra'u Allahu bihi subhanahu wa ta'ala kafiril jinni wal ins. Kata beliau, Ibnu Katsir mengatakan bahwa ayat ini juga menjelaskan kepada kita bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mempertanyakan kepada orang-orang kafir jin maupun manusia tentang kehadiran mereka menghadap Allah subhanahu wa ta'ala di hari Yaumul Hisab, setelah hari kiamat tiba. Ini menunjukkan bahwa yang dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari hambanya setidaknya dari golongan jin maupun dari golongan manusia. Karena pada awal ayat ini Allah ta'ala mengatakan, ya ma'syaral jinni wal ins. Jelas dengan spesifik Allah ta'ala mengatakan, wahai segenap jin dan segenap manusia. Alam ya'tikum rusulun minkum, tidakkah telah datang kepada kalian rasul-rasul kami yang kami utuskan di tengah-tengah kalian dari golongan kalian, yaqussuna alaikum ayati, menjelaskan, menceritakan tentang ayat-ayat Allah kepada kalian, wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza, dan memperingatkan kalian tentang akan adanya hari pembalasan ini. Nah, para ulama mengatakan bahwa jin dan manusialah makhluk Allah yang dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari amalannya. Sesuai dengan firman Allah yang lainnya, Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin maupun manusia kecuali mereka hanyalah diciptakan untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu timbul pertanyaan Bapak Ibu, kenapa para malaikat tidak dihisab amalannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Jawabannya adalah, para malaikat imannya ini konsisten Pak. Imannya ini selalu mantap, tidak pernah turun ke bawah, tidak pernah melakukan kemaksiatan. Kalau sudah demikian, untuk apa lagi dihisab? Sudah jelas jalannya mengarah kemana, dan memang putusan Allah menjadikan para malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Memang sudah Allah ciptakan malaikat itu, mereka tak akan bermaksiat kepada Allah, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka pasti akan menjalankan apapun yang Allah perintahkan kepada mereka. Jadi para malaikat tidak dihisab. Sedangkan jin maupun manusia, Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan kita-kita ini Pak memang untuk diuji oleh Allah. Siapa di antara kita jin maupun manusia ini yang paling baik amalannya? Diuji oleh Allah. Nah, ketika diuji oleh Allah, pastilah beda orang beda ujian, beda orang beda hasil ujiannya. Maka disitulah nanti yaumul hisab, hari di mana kita dihisab, diintrospeksi, dihitung semua amal baik kita dan keburukan yang dulu kita pernah lakukan. Karena kita diuji oleh Allah, itulah kita dihisab. Seperti mana di awal-awal surat Al-Mulk, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan hidup dan kematian itu agar supaya Allah menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Nah, makanya awal ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa makhluk-makhluk Allah yang dihisab oleh Allah nantinya setelah kiamat tiba,
di hari kebangkitan mereka adalah dari golongan jin maupun dari golongan manusia. Ya ma'syaral jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Wahai segenap jin maupun manusia, tidakkah sudah datang kepada kalian para rasul? Bukan hanya satu rasul. Di ayat ini disebutkan jamaknya, rusulun minkum, para rasul dari golongan kalian, yaqussuna 'alaikum ayati, menjelaskan, menceritakan kepada kalian tentang ayat-ayatku, menjelaskan mana perintahnya, menjelaskan mana larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini Bapak Ibu menceritakan tentang hari di mana kita akan dihisab setelah kiamat selesai, Pak. Ayat ini bercerita bukan semasa hidup di dunia, tapi ayat ini menceritakan ketika kita nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Diinterogasi kita, ditanya satu-satu kita, bukankah sudah datang para rasul kepada kalian dari golongan kalian? Yaqussuna 'alaikum, menceritakan, menjelaskan tentang kalian ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Itu poin satu yang ingin saya sampaikan pada ayat ini, bahwa yang menjadi makhluk mukallaf itu adalah jin dan manusia. Yang kedua, Pak, yang kedua, menarik karena ada ayat di sini mengatakan, alam ya'tikum rusulun minkum, tidakkah sudah datang para rasul ke tengah-tengah kalian dari golongan kalian. Nah, para ulama, Pak, berbeda pendapat tentang kenabian. Apakah nabi itu hanyalah manusia saja, dari golongan manusia saja, ataukah ada juga para malaikat dari golongan jin? Karena ayat ini mengatakan alam ya'tikum rusulun minkum, tidakkah sudah datang para rasul menjelaskan ayat-ayatku dari golongan kalian. Nah, dari golongan kalian itu yang kalimat minkum, dari golongan kalian itu yang digaris bawahi. Maka sebagian kecil, Pak, kecil sekali, yang mengatakan bahwa ada para nabi dari golongan jin. Tapi mayoritas para ulama, jumhur ulama, kebanyakan para ulama mengatakan bahwa para rasul itu, para nabi itu hanya dari golongan manusia saja. Dari golongan jin tidak ada para nabi, cuman orang-orang yang mengingatkan. Maksud kita para dai saja di golongan para jin. Setelah mendengarkan ayat-ayat dibacakan oleh para nabi tersebut, nah ada jin yang menceritakan kepada orang-orang atau kepada jin-jin yang lain, berdakwalah bahasa kita begitu. Dan di dalam surat jin itu diceritakan, ya. Istama'ana farum minal jinni, ketika ada golongan jin mendengarkan tentang dakwah atau Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi Muhammad di tengah-tengah mereka, mereka kembali ke kelompok mereka lalu mengingatkan, menjelaskan, ya, berdakwah kepada kaum mereka masing-masing. Lalu Bapak Ibu, mana dalilnya yang mengatakan bahwa ada nabi dari golongan jin? Sebagian kecil para ulama mengambil ayat ini yang disebutkan alam ya'tikum rusulun minkum, tidakkah sudah kami utus di tengah-tengah kalian para rasul dari golongan kalian. Hanya itu saja dalil bagi orang-orang, bagi para ulama, segelintir para ulama yang mengatakan jin juga ada nabinya. Tapi mayoritas para ulama mengatakan bahwa tidak ada nabi dari golongan para jin, adanya nabi dari golongan manusia. Bagaimana tidak, bahwa di dalam Al-Quran dengan jelas bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa hanyalah orang-orang saja, manusia saja yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi para rasul tersebut. Salah satu contohnya, Pak, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, tidaklah kami mengutus kalian, wa ma arsalnaka illa rijalan wa ma arsalna min qablika illa rijalan, tidaklah kami utus nabi-nabi sebelummu wahai Muhammad illa rijalan, kecuali para manusia laki-laki. Rijal itu, Pak, laki-laki dari golongan manusia, tidak masuk ke golongan jin. Jelas ayatnya bahwa Allah menyampaikan itu hanya dari golongan manusia saja. Wa ma arsalna min qablika illa rijala nuhi ilaihim min ahlil qura. Kata Allah Ta'ala, tidaklah kami mengutus para nabi sebelum wahai Muhammad kecuali mereka itu para manusia yang berjenis kelamin laki-laki, yuhi ilaihim, diberikan wahyu kepada mereka min ahlil qura, dan mereka ini termasuk dari
penduduk-penduduk setempat, min ahlil qura. Jadi para nabi diutus dari penduduk-penduduk setempat itulah. Nah, jadi jelas ayatnya bahwa Al-Qur'an berbicara, Allah berfirman bahwa Allah mengutus para nabinya rijalan, ya, para manusia yang berjenis kelamin laki-laki. Dan di ayat juga menegaskan bahwa nabi semuanya laki-laki, tidak satu nabi pun yang berjenis kelamin perempuan. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Selanjutnya ma'asyiral hadirin, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Rusul alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati. Tidakkah sudah datang kepada kalian para rasul dari golongan kalian, membacakan, menceritakan, menjelaskan ayat-ayat kami kepada kalian. Berarti salah satu tugas pokok para nabi adalah menjelaskan apa yang Allah firmankan kepada mereka. Menjelaskan atas apa yang Allah firmankan kepada para nabi itu. Dan nabi ini berkewajiban menjelaskannya kepada para umatnya. Makanya Bapak Ibu, di dalam Al-Quran disebutkan bahwa tidaklah kami mengazab satu kaum kecuali sebelumnya kami mengutus kepada mereka para rasul. Jadi ketika tidak ada rasul diutus di tengah-tengah mereka, ketika mereka melakukan kesalahan, siapa yang nak disalahkan? Siapa yang hendak disalahkan kalau ada satu kaum tidak ada nabinya, lalu mereka melakukan kesalahan, lalu siapa yang hendak disalahkan? Karena mereka juga tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Makanya dengan kebijaksanaan Allah mengatakan bahwa tidaklah kami mengazab satu kaum kecuali kami sebelumnya mengutus para rasul, para nabi di tengah-tengah mereka, mengajarkan tentang mana halal, mana haram, mana boleh, mana tidak boleh. Jadi salah satu dari tugas utama para nabi dan rasul tersebut adalah yaqussuna 'alaikum ayati, menjelaskan, menceritakan, menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kepada para umat-umatnya. Selanjutnya Pak, wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza, dan memperingatkan kalian atas datangnya hari pembalasan ini. Pak, di dalam banyak tafsir menceritakan bahwa ketika para manusia kafir, orang-orang yang tidak beriman, min kafiri al-jinni wal ins, dari golongan kafir jin maupun dari golongan kafir manusia, mereka sebelum digiring masuk ke dalam neraka, mereka ditanya dulu oleh Allah untuk diklarifikasilah kalau bahasa kita Pak. Ya ma'syaral jinni wal ins, wahai segenap jin manusia yang nak digiring masuk neraka, alam ya'tikum rusulun minkum, tidakkah sudah datang kepada kalian para rasul di tengah-tengah kalian, yaqussuna 'alaikum ayati, menjelaskan kepada kalian tentang ayat-ayatku, wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza, dan memperingatkan kepada kalian pertemuan kita hari ini. Nah, Allah ingin mendengarkan langsung. Allah Maha tahu Pak jawabannya. Huwa alim, alim, maha mengetahui Allah dengan jawaban para makhluknya yang tanya. Cuman Allah kepengen dengar langsung apa jawaban para jin dan para manusia yang hendak digiring masuk ke dalam neraka ketika ditanya, sudahkah ada para nabi diutus di tengah-tengah kalian? Apa jawaban mereka Pak? Qalu syahidna ala anfusina, kami bersumpah, kami berjanji, kami mengetahui bahwa jelas ada para nabi yang Allah utus di tengah-tengah kami. Jadi mereka itu Pak tidak bisa berbohong di situ. Kalau misalnya mau selamat cukup ngomong dak kati yang diutus kepada kami, selamat mereka. Tapi di situ tidak ada, tidak bisa kita bohong. Mulut dikunci semuanya. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mereka tidak bisa bohong. Ketika Allah tanya, bukankah sudah datang kepada kalian para nabi, para rasul menjelaskan ayat-ayat kami kepada kalian? Apa jawaban mereka? Qalu syahidna ala anfusina. Kami bersaksi bahwa benar ada para nabi dulu diutus di tengah-tengah kami. Pak, kita dengan Nabi Muhammad walaupun bedanya 1400-an tahun, tidak bisa kita mengatakan ya Allah, Rasul yang engkau utus di tengah-tengah kami sudah meninggal dunia 1400 tahun yang lalu, baru kami dilahirkan di atas muka bumi ini. Tidak bisa kita menjadikan itu hujjah, tidak bisa kita mengatakan itu sebagai alasan. Kenapa? Karena para nabi tersebut, okelah Nabi Muhammad sudah
meninggalkan kita 1400 tahun yang lalu. Tapi yang disampaikan oleh Nabi itu sampai ke kita, Pak, walaupun beliau sudah meninggal dunia. Dari wasilah mana? Nabi mengajarkan kepada para sahabatnya. Sahabat-sahabat Nabi mengajarkan kepada para tabi'in. Para tabi'in mengajarkan kepada generasi selanjutnya tabi'in. Tabi'in turun lagi sampai ke kiai kita, sampai ke habaib kita, sampai ke ustadz-ustadz kita. Ustadz-ustadz kita, kiai-kiai kita, habaib-habaib kita lalu menyampaikan apa yang disampaikan oleh Nabi kepada kita-kita ini. Jadi tidak ada alasan kita mengatakan, Tuhan ya Allah 1400 tahun bedanya kami dengan Nabi Muhammad. Kalau salah-salah kami maafkanlah. Kenapa? Karena jauh bedanya 1400-an tahun. Kita katakan bahwa tidak, Allah itu maha adil, maha bijaksana. Walaupun nabinya sudah tidak ada lagi di tengah-tengah kita, tapi ucapannya tiap hari, Pak, kita dengar. Dari mana? Dari mulut-mulut para kiai kita, dari mulut-mulut para habaib kita, dari mulut-mulut para ustadz kita, menyampaikan apa yang disampaikan oleh Nabi kepada para sahabatnya. Jadi kita tidak memiliki alasan untuk lepas dari pertanyaan tersebut, walaupun beda kita dengan Nabi kurang lebih 1400-an tahun yang lalu. Maka ma'asyiral hadirin, wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Ya, para nabi tersebut bukankah sudah mengingatkan kamu tentang akan datangnya hari seperti ini? Mereka mengatakan, qalu syahidna ala anfusina wa gharrathumul hayatud dunya. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka ini sebenarnya telah menipu mereka, dunia telah menipu mereka. Wa gharrathumul hayatud dunya. Kehidupan dunia mereka itu telah menipu mereka. Mereka telah tertipu dengan kehidupan duniawi yang fana ini. Mereka lebih mementingkan urusan dunianya dibandingkan urusan akhiratnya. Dunia lebih dia kejar dibandingkan akhirat, sehingga tertipulah dia. Kenapa dikatakan tertipu? Dunia dikejar, semakin dikejar dunia semakin menjauh, Pak. Dunia semakin dikejar akan semakin menjauh dari kita yang mengejarnya. Bagaimana tidak, Pak? Setiap kita mendapatkan nominal tertentu, hati ini tidak akan puas, Pak. Akan kembali ke nominal yang lebih besar. Ketika kita sudah mendapatkan capaian tertentu, hasrat kita, nafsu kita kepengen lebih lagi, minta lagi yang lebih besar. Makanya Nabi menyampaikan kepada kita bahwa ketika orang diberikan kenikmatan, diberikan satu lembah kenikmatan, dia minta 2 lembah. 2 lembah kenikmatan dia minta lebih, 3 lembah. Dia punya 1 gunung kepengen 2 gunung, ada 2 gunungnya pengen 3, dan lain sebagainya. Tidak akan puas. Walaupun dia jabatannya tinggi, hartanya banyak, triliunan, bukan lagi tak main miliaran, triliunan yang dia punya, tapi tetap tidak merasa puas, tidak ada qanaah di dalam hatinya. Maka semakin mengejar dunia, semakinlah dia jauh dari dunia itu. Walaupun nominalnya selalu bertambah, tapi dalam hati tidak ada kepuasan batin, selalu tidak puas. Ya, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Sampai kita datang ke kuburan, kita dikubur di dalam kuburan, nah baru terasa bahwa mengejar dunia tidak akan pernah dapat, Pak. Semakin kita mengejarnya, semakin jauh pula lah kita ditinggal oleh dunia. Makanya tertipu kita dengan dunia. Tapi ketika kita mengejar akhirat, semakin kita kejar, insya Allah akhirat semakin dekat dengan kita. Semakin kita memprioritaskan hidup kita untuk akhirat kita, Allah mudahkan jalannya menuju akhirat yang baik, sekaligus Allah memudahkan untuk mendapatkan kehidupan yang dunia juga baik.
Makanya Allah Ta'ala mengatakan wa gharrathumul hayatud dunya, mereka telah tertipu dengan kehidupan dunianya, wa syahidu ala anfusihim, mereka bersaksi atas kebenaran itu, annahum kanu kafirin, dan mereka jelas-jelas termasuk orang-orang yang tidak mau menerima, ya, tidak mau menerima ajaran agama ini, termasuk orang-orang kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu ma'asyiral hadirin, jangan pernah kita tertipu dengan urusan dunia. Pak, dunia ini sementara, paling 60 tahun, itu pun zaman sekarang 60 lah panjang umurnya. Berapa banyak uang-uang 40, 50 lah sudah tutup buku, selesai. Paling 60 Pak. Nak nurut Nabi 63, 70, nak 80 itulah jarang Pak. Jangan ke 100, 80 pun jarang sudah. Orang mencapai umurnya sampai 80. Kalau ada ya segelintir saja. Apalagi nak 100. Jangan tak berjadian 100 tahun kamu hidup di dunia. Pak, sudah itu kemana kita? Setelah itu kita mati. Setelah mati kemana kita? Dibawa oleh keluarga kita, masuk ke kuburan kita, dimakamkan kita Pak, di kuburan kita. Tinggal sendirianlah kita di lubang itu, 2 meter kali 1 meter itu, sendirian kita, ditemani dengan amal. Kalau kita punya amal baik, maka amal baik menemani kita, harum, indah teman kita. Tapi kalau kita memiliki banyak amal buruk ini yang akan menemani kita di dalam kubur, yang mana menakutkan, jahat, kotor, bau. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Setelah itu kemana kita? Dibangkitkan di padang mahsyar. Setelah itu kemana kita? Dihisab, ditimbang amal ibadah kita. Sudah itu kemana kita? Tergantung hasil timbangannya kemana. Apabila baiknya lebih berat daripada buruknya, bisa saja Allah ampuni kekurangannya lalu dimasukkan langsung ke dalam surga. Kalau seandainya lebih banyak buruknya dibanding baiknya, kalau Allah mau lalu melemparkan si fulan masuk ke dalam neraka. Maka inilah yang nyata hidup kita Pak. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat itu jauh lebih baik daripada kehidupan al-ula di dunia kita ini. Kehidupan pertama kita di atas muka bumi ini. Jadi akhirat lebih baik daripada kehidupan dunia. Wa syahidu ala anfusihim, di akhirat nanti mereka bersaksi di hadapan Allah bahwa benar sudah terjadi kehidupan mereka di bumi ini. Ada para nabi Allah utus di tengah-tengah mereka, yang mana nabi tersebut menjelaskan kepada mereka tentang ayat-ayatnya, hukum-hukum Allah Ta'ala, sekaligus memperingatkan tentang hari di mana hari setelah kehidupan kita di atas muka bumi ini, yaitu di hari kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, di ayat 131 Allah Ta'ala mengatakan, dzalika allam yakur rabbuka muhlikal qura bizulmin wa ahluha ghafilun. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menghancurkan satu kaum kecuali mereka terlebih dahulu melakukan kezaliman. Pak, Allah tidak akan menghancurkan satu kaum kecuali kaum itulah yang menghancurkan diri mereka sendiri dengan dosa-dosa yang mereka kerjakan, dosa-dosa yang mereka tumpuk itu. Dengan itu murka Allah datang, lalu azab menimpa mereka. Kalau orang-orang beriman, bertakwa, beramal atas iman dan takwanya, la fatahna alaihim barakatim minas sama. Kata Allah Ta'ala, pastilah kami akan bukakan langit itu, turun berkah kepada mereka kalau dia beriman dan bertakwa. Sebaliknya, kalau dia tidak mau beriman, kafir, kemaksiatan merajalela, yang mereka kerjakan, orang kerjakan, dia diam saja, tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, maka dengan itu mereka mengumpulkan murka.
Setelah murka tercukupkan, maka turunlah azab Allah. Jadi Allah Ta'ala menegaskan tidak akan pernah menghancurkan satu kaum kecuali kaum itu sendirilah yang menghancurkan diri mereka. Allah tidaklah melakukannya kecuali atas kezaliman mereka manusia. Atas kezaliman manusia barulah Allah Subhanahu wa taala menghancurkannya. Dzalika allam yakun rabbuka muhlikal qura bidzulmin wa ahluha ghafilun. Sedangkan para penduduk satu kampung tersebut, satu negeri tersebut ghafilun, lalai semua dari Allah Subhanahu wa taala. Sudahlah melakukan kejahatan, kemaksiatan, lalai pula dari mengingat Allah, maka lengkaplah murka Allah atas mereka sehingga azab pun turun di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, oleh sebab itu ya, Allah Maha Adil dan Maha Bijaksana. Ketika kita baik, maka Allah pun memberikan kebaikan itu kepada kita. Ketika kita melakukan keburukan, maka kita pun diperintahkan oleh Allah untuk mempertanggungjawabkan keburukan yang kita lakukan. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Baik maka baiklah dia, buruk maka buruklah apa yang akan dia dapatkan. Oleh sebab itu ayat ini jelas sekali menceritakan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan satu kaum yang mana kaum tersebut telah lalai kepada Allah, bermaksiat kepada Allah sehingga mendatangkan murkanya. Mafhum mukhalafahnya atau pemahaman terbaliknya adalah bagi orang-orang yang beriman, bertakwa dan beramal soleh, maka Allah akan jaga mereka. Bahkan Allah akan bukakan pintu-pintu berkat dari langit, bukan hanya dari bumi Pak mengeluarkan keberkatannya, tapi Allah mengeluarkan membukakan pintu-pintu keberkatannya dari langit-langit turun kepada mereka-mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, saya cukupkan saja dulu ya. Ada 10 menit kurang lebih. Kalaupun ada yang mau bertanya, tidak ada bertanya, mungkin bisa masuk ke ayat selanjutnya. Saya khawatir kalau masuk ke ayat selanjutnya akan tipis sekali waktu sesi tanya jawab. Kita coba buka dulu sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya dipersilahkan Bapak Ibu. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya Ustaz. Nah ini berkenaan dengan malaikat itu tadi Pak Ustaz. Malaikat kan tidak dihisab. Nah namun saya pernah sambil buka-buka Al-Quran, itu terbaca oleh saya ayat surah Al-Baqarah ayat 102 Ustaz. Nah di situ ada dua malaikat Harut dan Marut. Ya. Nah, ini bagaimana ceritanya Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harut dan Marut itu dua malaikat yang Allah utus ke muka bumi menjadi ujian. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaimanu ila akhir al-ayah, menceritakan tentang dua malaikat Harut dan Marut ini sebagai ujian bagi orang-orang yang hidup di zamannya. Harut dan Marut mengajarkan sihir kepada manusia. Tapi sebelum Harut dan Marut mengajarkannya, Harut dan Marut mengatakan bahwa ini adalah ujian untuk kalian. Tapi masih saja mereka ingin belajar dari Harut dan Marut ilmu sihir, maka tidak ada salahnya lagi si Harut dan Marut, karena memang Harut dan Marut diturunkan untuk menjadi ujian bagi mereka. Siapa yang ingin menjadi tukang sihir, peloilah Harut dan Marut. Kalau kepengen menjadi orang baik, bertanyalah sama Harut dan Marut. Maksud kita, mau apapun pada Harut dan Marut ada. Mau mendapatkan kebaikan, tanya kepada Harut dan Marut. Mau bertanya tentang keburukan,
Bagaimana caranya? Tanya kepada Harut dan Marut. Jadi kedua ini, malaikat ini karena Allah perintahkan. Tadi sudah saya sampaikan di awal, ada ayatnya bahwa para malaikat ini, Pak, di antaranya adalah Harut dan Marut adalah tak pernah bermaksiat kepada Allah. La ya'sunallaha ma amarahum. Tak pernah mereka bermaksiat kepada Allah atas apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka ini mengerjakan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Nah, Harut dan Marut Allah perintahkan menjadi ujian. Kau turun jadi ujian bagi hamba-hamba Allah. Maka turunlah Harut dan Marut menjadi ujian bagi orang pada waktu itu mengajarkan tentang sihir. Dan sebelum mengajarkan sihir, Harut Marut mengatakan bahwa ini adalah ujian bagi kalian, ya. Innama hiya fitnatun, kata dalam Al-Qur'an di surat Al-Baqarah tersebut. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi Harut dan Marut adalah dua malaikat yang Allah turunkan untuk menguji keimanan manusia. Harut dan Marut mengajarkan tentang sihir. Sebelum sihir itu diajarkan, Harut dan Marut sudah menyampaikan bahwa ini adalah ujian yang Allah Subhanahu wa taala ujikan kepada mereka, ya. Kita buka ayatnya. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'ala al-malakaini bi Babil Harut wa Marut. Jadi Harut dan Marut diturunkan oleh Allah di daerah yang bernama Babilonia, bi Babil Harut wa Marut. Dan mereka ini wa ma yu'allimani min ahadin, tidaklah kedua malaikat ini mengajarkan kepada manusia hatta yaqula, sebelum itu pasti dua malaikat ini berkata, innama nahnu fitnatun fala takfur, sesungguhnya kami ini diutus untuk menguji kalian sebagai fitnah, fala takfur, jangan menjadi orang kafir. Tapi masih banyak bertanya, sudah, karena memang ini adalah ujian bagi mereka. Fayata'allamani, di ayat ini mengatakan, ya, fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji, sehingga manusia ini belajar ilmu sihir. Salah satu ilmu sihir yang dipelajari adalah bagaimana cara memisahkan antara suami dan istrinya, membuat orang bercerai, Pak, ya. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'um, mereka belajar kepada Harut dan Marut sesuatu yang memudaratkan mereka, yang tidak ada manfaatnya bagi mereka. Jadi Harut dan Marut tidak ada salah di sini. Harut Marut hanya menjalankan perintah, ya. Di ayat yang saya sampaikan sebelumnya bahwa la ya'sunallaha ma amarahum, malaikat itu tidaklah bermaksiat kepada Allah sama sekali. Wa yaf'aluna ma yu'marun, mereka melaksanakan apa yang diperintahkan. Jadi apa yang diperintahkan itulah yang dilaksanakan oleh malaikat tersebut. Salah satunya atau salah duanya adalah Harut dan Marut. Wallahu taala alam. Yang lain? Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini juga disangkutkan dengan rukun iman, Ustadz, ya, mengenai kita harus mempercayai adanya Nabi dan Rasul. Yang kami tanyakan, Ustadz, adakah dalil atau ayat yang menerangkan bahwa kita harus atau wajib mempercayai, mempercayai dan mengetahui Nabi dan Rasul itu berdasarkan jumlah, atau misalnya kita wajib mengetahui 25 Nabi dan Rasul. Itu yang pertama, Ustadz. Dan yang kedua, tugas Nabi dan Rasul itu beda kan, Ustadz? Kalau Rasul jelas lebih luas daripada Nabi. Nah, adakah dalam suatu kelompok yang menjadi tugas Rasul
itu terdapat nabi yang lain. Tidakkah itu saling menguatkan atau malah menjadi duri dalam daging? Itu pertanyaan saya, ini Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah kewajiban kita mengetahui dan mengimani jumlah para nabi itu secara spesifik, contohnya 25 nabi dan rasul? Jawabannya adalah 25 nabi dan rasul itu adalah nabi-nabi yang disampaikan nama-namanya kepada kita di dalam Al-Quran. Adapun jumlah pastinya para nabi dan rasul, di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa para nabi itu Allah utus 124.000 orang. 124.000 Dari 124.000 itu diambil 311-an. Dalam hadis ada yang mengatakan 313, ada yang mengatakan 315. Dari nabi tersebut dijadikan rasul. Jadi 124.000 nabi, lalu diambil 124.000 itu 313 menjadi nabi dan rasul. Nah, kalau ditanya adakah dalil memerintahkan kita untuk mengetahui jumlah itu, jawabannya tidak. Cuma dalilnya secara umum. Kalau dalil secara spesifik tidak kati, Pak. Tidak ada dalil secara spesifik. Sepengetahuan saya tidak ada dalil spesifik yang harus kita berkewajiban untuk tahu sekian jumlahnya, namo-namonya dan sebagainya. Hanya saja ketika kita ingin mengamalkan amalan-amalan mereka, amalan-amalan baik, maka setidaknya kita mencontoh kepada orang-orang baik. Dan orang-orang baik di atas muka bumi yang sudah mendapatkan legalitas dari Allah adalah para nabi. Nah, bagaimana kita mengetahui amalan-amalan oncaknya kalau kita tidak tahu siapa orang-orangnya? Makanya di dalam kaidah usul fikih mengatakan, Pak, ketika sesuatu itu tidak wajib tapi dengan itu kita bisa melakukan kewajiban, maka yang tidak wajib pecah jadi wajib. Hukum wasail itu bisa seperti hukum maqasidnya. Contoh ini, Pak, contoh menutup aurat, memakai baju, ini kan hukum asalnya menutup aurat wajib. Lalu apakah harus kita buat pabrik tekstil? Jawabannya, kalau begitu kita harus menutup aurat dan tidak bisa kita menutup aurat kalau tidak ada tekstil, maka kita hukumnya wajib untuk membangun pabrik tekstil. Kenapa? Karena dengan itu kita bisa melakukan kewajiban. Dengan itu kita bisa melakukan kewajiban. Nah, kembali lagi pada pertanyaan di awal, bahwa memang tidak ada ayat secara khusus yang menjelaskan bahwa harus kita paham namo-namonya siapa, berapa jumlahnya. Tidak ada. Hanya saja kita diperintahkan untuk mengikuti mereka. Nah, ketika kita ingin mengikuti mereka, bagaimana cara kita mengikuti mereka kalau kita tidak mengetahui mereka? Ketika kita sudah mengetahui mereka, barulah kita bisa mengamalkan sesuai apa yang mereka kerjakan. Jadi hukum ini, Pak, bukan hukum secara langsung, ya. Hukumnya adalah ketika kita berkewajiban untuk mengikuti para nabinya, maka termasuklah hukum mengetahui nabi tersebut adalah kewajiban bagi kita.
adalah kewajiban bagi kita. Jadi itu satu. Jadi kalau secara eksplisit ayatnya harus kita harus kita tahu nama-namanya secara jumlahnya, enggak. Ya, hanya Allah perintahkan kepada kita, hanya wajib kita mempercayai para rasul. Berapa jumlahnya, siapa nama-namanya, itu tidak masuk pada pembahasan ini. Cuman bagaimana kita beriman kepada Rasul kalau kita tidak mengetahui siapa Rasul itu. Jangan-jangan salah Rasul kita percaya. Jangan-jangan kita percaya dengan Musailamah Al-Kadzab yang mengaku Rasul padahal bukan Rasul. Makanya untuk betul-betul meyakini bahwa Rasul yang aku percaya itu benar, maka mau tak mau kita harus tahu Rasul tersebut namanya siapa, di mana diutus, apa wahyu yang Allah turunkan kepadanya, apa baik amalan-amalan oncaknya, apa baik kekhususannya, dan lain sebagainya. Baru kita bisa mengamalkan apa yang diinginkan, ya, yaitu dari menjadi uswah teladan para nabi tersebut. Itu satu. Yang kedua, apa kuncinya? Kuncinya apa, Pak? Ya. Apakah ada nabi dan rasul? Karena nabi tugasnya khusus, nabi dan rasul. Rasul tugasnya lebih umum daripada nabi. Yang rasul pasti nabi, yang nabi belum tentu rasul. Apakah ada sezaman nabi dan rasul berdampingan kedua-duanya? Ya. Jawabannya bisa kita sampaikan bahwa Musa dan Harun. Nabi Musa, para ulama mengatakan beliau adalah nabi dan rasul. Musa alaihissalam. Kenapa? Karena diberikan wahyu kepadanya. Ada masyarakat yang diajak, ada lawan yang dihadapi yang bernama Fir'aun. Sedangkan Harun, ya, ada yang mengatakan beliau ini nabi saja untuk melengkapi kekurangannya Musa. Karena Musa ini, Pak, awalnya menyampaikan proposal kepada Allah untuk menjadikan saudaranya sebagai nabi. Harun akhi usdud bi azri. Salah satunya karena lidah Nabi Musa ini cadel, Pak. Cadel, orang Nabi Musa ini cadel. Kalau ngomong, ya Bapak Ibu tahulah sendiri cadel bagaimana. Kalau ngomong beda dengan kita, agak-agak memanom itu. Makanya Nabi Musa alaihissalam menyodorkan proposal, ya, jadikan juga saudaraku ini sama-sama aku. Pacak dia, huwa afsahu lisan wa huwa afsahu minni lisana. Dia ini lebih fasih lisannya dibanding aku. Makanya Nabi Musa alaihissalam berdoa, Rabbishrah li sadri, yang wahlul 'uqdatam min lisani. Apa awalnya, Pak? Betul ya, Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ya. Jadi ada ulama yang mengatakan bahwa Harun itu nabi dan Musa nabi dan rasul. Bahkan ada juga yang mengatakan bahwa Musa dan Harun itu kedua-duanya nabi dan rasul. Jadi khilaf memang di dalam sisi ulama. Jadi kalau memang ditanya apakah ada, bisalah mungkin kita masukkan contohnya adalah Musa dan Harun. Satu tempat. Kalau yang dua tempat ada apa? Contoh misalnya Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut alaihissalam. Nabi Ibrahim di mana? Nabi Lut di kaum Sodom, ya. Ini kedua-duanya tapi berbeda tempat, tidak sejalan dengan apa yang Bapak tanya tadi, setempat ya, setempat sezaman. Kalau beberapa tempat ya sezaman, salah satunya adalah Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut, begitu juga Nabi Ishak dengan Nabi Ismail, ya. Ini kan sezaman semua, ini sezaman semua, cuman tadi berbeda tempat tugas. Wallahu a'lam bissawab. Yang lain, ini Ustaz, kiprahnya Nabi Idris itu belum terdengar, katanya lah masuk surga. Nabi Idris itu katanya di zamannya itu teknologi paling tinggi. Nah, gimana itu Ustaz kalau ada infonya? Terima kasih. Baik. Nabi Idris, Pak, Nabi Idris itu kenapa dinamakan Idris? Karena berasal dari kalimat darosa. Darosa itu belajar. Udrus, belajarlah. Makanya Nabi Idris
memang di zaman itu zaman yang tanda kutip keilmuan berbeda dari zaman-zaman sebelumnya, dan keilmuannya perbedaannya jauh. Kalau kita misalnya anak 90-an dengan anak 2000-an ada perbedaannya tapi tidak jauh, maka tidak terasa nian Pak. Tapi kalau anak yang lahir di tahun 50-an dengan anak yang lahir di tahun 2000-an itu kan bedanya pincangnya. Bedanya pincangnya. Nah, Nabi Idris alaihissalam, ya, Nabi Idris alaihissalam memang salah satu nabi yang yang luar biasa. Bahkan dikisahkan bahwa Idris ini orang orang pertama yang belajar membaca itu, ya, belajar membaca. Makanya dinamakan Idris, dari kalimat darosa, belajar. Nah, dari membaca itulah dia akan dapatkan banyak ilmu pengetahuan. Dengan banyak ilmu pengetahuan maka berkembanglah peradaban, ya, berkembanglah peradaban. Adapun secara spesifik mungkin apa baik ini itu dan sebagainya, wallahu a'lam bishawab, ya. Tidak juga jelas bagi saya apa yang dilakukan oleh Nabi Idris yang besar-besar tentang keilmuan, tentang teknologi dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas Nabi Idris alaihissalam nabi yang pintar, yang cerdas, yang suka belajar, ya, sehingga beliau dinamakan dengan Idris, dengan nama Idris. Asal kata Arabnya adalah darosa yadrusu, udrus, belajarlah, ya, karena susah nyebut udrus jadi Idris, ya, susah nyebut udrus jadi Idris. Maka Nabi Idris alaihissalam termasuk nabi yang memang dari sisi keilmuan berbeda dari zamannya, walaupun perbedaan keilmuannya amat sangat tinggi, walaupun perbedaan zaman tidak terlalu jauh. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau secara terperinci saya juga kurang paham masalah itu. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan saja Pak, ya. Itu saja mungkin yang bisa sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari segala fitnah-fitnah dunia. Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita agar supaya selalu mendekat kepadanya, selalu menjadikan waktu-waktu ini sebagai waktu-waktu untuk beribadah kepadanya sampai nanti kita menutup mata untuk menjemput ajal kita, sampai pada waktunya kita akan bertemu Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.